karena ia mengharapkan daripadanya sesuatu, atau supaya dia bisa terhindar daripada suatu malapetaka, maka berarti dia tidak berdiri di atas sifat-sifat Allah yang sesungguhnya. Berarti dia tidak mengenal hakikat dirinya yang sebenarnya dan tidak mengerti akan hakikat Allah yang sesungguhnya. Karena kalau dia ngerti bahwa difirmankan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi hakikat daripada penciptaan kita ini untuk mempertahankan sifat ubudiyah kita dan mempertahankan sifat rububiyahnya Allah. Ketika kita menyadari bahwa kita ini sungguhnya adalah ibad, yaitu para pekerja, yaitu para budak, maka otomatis kita mengakui bahwa Allah itu adalah Rabb, yaitu dia yang menguasai, dia yang memiliki. Makanya kadang-kadang kita bingung, kata sebagian daripada orang, dia bilang apa? Kita ini tidak memiliki Allah, tapi Allah lah yang memiliki kita. Arti memiliki di sini dari kata kalimat milkun. Milkun itu kan menguasai, merajai. Setiap orang yang merasa memiliki sesuatu, dia bebas untuk memperlakukan sesuatu yang ia miliki. Sementara Allah itu bukan milik kita, tetapi kitalah yang menjadi milik Allah. Kita punya Allah, tapi bukan milik kita Allah itu. Kita ini adalah milik Allah. Karena kita milik Allah, bebas Allah Ta'ala mau memperlakukan kita apa saja. Dengan sifat ubudiyah yang ada pada diri kita ini, maka sesungguhnya kita punya hak. Ada hak kita dari Allah, tapi jangan sampai hak itu yang kita tuntut di saat kita memberikan hak Allah. Karena bagaimanapun Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang boleh memperlakukan kita bagaimanapun maunya Allah. Apabila Allah sudah memberikan kita kemampuan untuk beribadah, kemudian Allah juga memberikan kemauan kepada kita untuk beribadah. Kemudian Allah mau menerima ibadah kita. Itu sesungguhnya sudah sangat-sangat cukup. Walaupun kita tidak diberikan ongkos dalam beribadah. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat bagus. Tanpa kita berharap pun pasti akan dikasih. Pasti akan dikasih. Kalau kita berbuat bagus pasti akan dikasih oleh Allah. Justru nanti akan menjadi cedera keikhlasan kita dalam beribadah itu apabila kita justru menonjolkan kemauan. Menonjolkan kemauan ini berarti menonjolkan bagian daripada nafsu. Menonjolkan bagian daripada nafsu ini adalah secara tidak kita sadari itu dikatakan syirkul khafi,
adalah penyekutuan kepada Allah secara tersembunyi, kita tidak sadari. Makanya kita tetap harus membagi. Pertama adalah motivasi kita untuk beribadah. Kedua, kita tahu siapa yang kita ibadahi. Yang ketiga adalah kita harus tahu bahwa kitalah yang wajib beribadah. Kemudian yang keempat, mengenai kaifiyah, cara kita beribadah sudah ditentukan oleh Allah. Maka kalau kita menyadari bahwa itu merupakan suatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala cara-caranya, maka Allah pula yang mengukur apakah kita akan mampu melakukan ibadah ini sesuai dengan yang diwajibkan oleh Allah atau kita tidak mampu. Karena Allah tahu bahwa kita ini adalah lemah, maka Allah telah memberikan kesempatan bagi kita untuk takwa sesuai dengan kemampuan. Tetapi karena Allah tahu juga kita ini sangat berhajat kepada Dia, maka dalam suasana kelemahan itu kita beribadat, namun akan diberikan pahala oleh Allah sebesar pahala orang yang sangat kuat beribadah. Nanti di dalam hikmah berikutnya di situ akan dikisahkan bahwa salah satu hikmah daripada kenapa sholat yang tadinya 50 kali sehari semalam kok disisakan hanya 5 oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu tahu bahwa kita ini lemah, tidak ringan melakukan 50 kali. Di samping Dia tahu bahwa kita ini lemah, maka Allah juga tahu bahwa kita ini sangat berhajat kepada pahala yang lebih daripada 50 kali. Itulah sebabnya dikurangi oleh Allah dari 50 sampai kepada 5, karena Allah tahu bahwa kita ini adalah lemah. Kemudian di samping itu Allah juga tahu bahwa kita ini sangat berhajat kepada dirinya, kita sangat butuh pada dirinya. Makanya karena kita diketahui oleh Allah sangat butuh kepada dirinya, maka itu adalah menjadi suatu ujian. Kalau kita tidak sadari bahwa itu merupakan suatu ujian, justru itu yang kita tonjolkan, itu yang kita kemukakan di saat kita beribadah. Artinya ibadah kita lakukan yang ringan, tetapi ganjaran yang kita inginkan sangatlah besar. Bayangkan, kita ini kan membutuhkan area untuk pembangunan sebuah masjid. Teman kita beribu-ribu untuk memanfaatkan masjid itu, sehingga hanya secuil kecil daripada bumi ini kita manfaatkan. Namun Allah Subhanahu wa taala samping Dia memberikan pengampunan, juga diberikannya kepada kita sesuatu kemewahan. Sudah diberikan pengampunan, surga lagi diberikan surga. Di bumi, di dunia, kita belum banyak menemukan orang-orang yang bersalah karena melanggar undang-undang, baik pidana maupun perdata. Kemudian dia dimaafkan, lalu setelah dimaafkan dia diberikan apa? Diberikan rumah besar tempat tinggal. Saya maafkan kamu, nah karena saya sudah maafkan kamu, saya berikan kamu rumah besar tempat bersenang-senang. Tidak ada, hanya Allah yang melakukan hal itu. Dia tahu bahwa kita berdosa besar, kita minta ampun dari Dia, Allah mengampuninya. Setelah kita diampuni, disiapkan
jannatin arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya 7 lapis langit bertambah bumi. Ini adalah merupakan suatu anugerah Allah. Itulah cara Allah memberikan kita sesuatu yang sangat besar. Kemudian Abu Thalib al-Makki ini juga bagikan menegaskan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa kepada kaumnya pada masa lalu, yang ditemuinya ada yang ibadatnya luar biasa, bagikan dia mati